Shalom Bapak dosen serta kawan-kawan sekalian. Di sini saya yang bernama Dekta Viana Tumanggor dari kelas 3D Teologi. Saya di sini mengampu mata kuliah Sejarah Gereja Indonesia dengan Bapak dosen Dr. Mohamad Wijaya Tarigan. Jadi di sini saya ingin menjelaskan sedikit sejarah Gereja GKPI dan perkembangannya. Gereja Kristen Protestan Indonesia atau disingkat dengan GKPI resmi berdiri atau diproklamasikan pada tanggal 30 Agustus 1964. Nah, di sini bertepatan di halaman rumah Dr. Luhut Lumban Tobing, Jalan Si Marito, nomor 6, Pematang Siantar. Nah, jadi GKPI ini muncul sebagai buah dari gerakan reformasi terhadap HKBP. Nah, pada masa itu, dalam tubuh gereja yang ditinggalkan, terjadi berbagai penyimpangan, baik dalam hal administrasi, organisasi, maupun kepemimpinan. Jadi kehidupan gereja pun dinilai semakin menjauh dari nilai-nilai rohani dan cenderung bersifat keduniawian. Nah, menurut pandangan tersebut, lahirlah gereja GKPI yang didorong oleh dua faktor utama. Yang pertama yaitu adanya penolakan terhadap perubahan anggaran dasar dan rumah tangga atau ADART serta sejumlah peraturan HKBP yang ditetapkan dalam Sinode Agung Juni tahun 1962. Nah, yang kedua itu adalah perubahan fungsi, istilah, dan jabatan Kersbestur atau pengurus gereja menjadi jabatan sintua. Nah, berbagai perubahan ini menimbulkan ketegangan di dalam HKBP karena dianggap belum tepat pada waktunya dan dinilai merugikan pihak Kersbestur. Jadi, selain itu, penghapusan sinode distrik dan sinode resort serta pengalihan kewenangan penentuan utusan ke sinode agung dari tingkat distrik langsung kepada rapat resort dipandang telah mengurangi otoritas para pendeta distrik. Nah, jadi masalah lain juga muncul dari kebijakan mutasi pendeta yang dianggap tidak sesuai dengan aturan yang berlaku dan dinilai bermuatan sentimen pribadi dari Eporus. Nah, jadi kondisi tersebut menimbulkan penolakan dari 22 pendeta yang kemudian diberhentikan, dan peristiwa ini menjadi salah satu pemicu berdirinya gereja GKPI. Nah, ada seorang juga berpendapat yaitu SM Hutagalung. Ia menegaskan bahwasanya tujuan utama berdirinya GKPI adalah memperbarui dinamika kehidupan gereja dalam bidang organisasi, pelayanan, dan kesaksian yang berlandaskan kasih Yesus Kristus. Pernyataan ini menunjukkan bahwa pemisahan GKPI dari HKBP lebih bersifat praktis daripada teologis, yakni berkaitan dengan persoalan pelayanan dan tata kelola gereja. Di sisi lain, perpecahan ini juga diperkuat oleh adanya kelemahan strategis dalam tubuh HKBP. Nah, disinilah akhir memberi ruang bagi lahirnya gereja GKPI. Nah, kita masuk kepada perkembangan pada dasawarsa pertama yang terjadi pada tahun 1964 sampai 1974. Nah, di sini sebagai persekutuan dan organisasi gereja yang baru berdiri, gereja GKPI menghadapi berbagai tantangan dan kesulitan pada masa awal pertumbuhannya. Beragam persoalan muncul, mulai dari keterbatasan fasilitas ibadah dan perlengkapan liturgi hingga penataan struktur organisasi dan kepengurusan di setiap tingkat pelayanan. Dalam situasi keuangan yang masih sangat minim, semangat kebersamaan serta gotong royong jemaat menjadi kekuatan utama untuk mengatasi berbagai hambatan tersebut. Nah, salah satu wujud nyata dari semangat itu tampak pada pembangunan gereja di berbagai wilayah. Yang nyata dari semangat itu tampak pada pembangunan gereja-gereja di berbagai wilayah.